Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Dadim Ananta dengan NIM 2411101010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pemecahan masalah dalam UAS MDDK. Studi kasus kepemimpinan di PKMY Kabupaten X. PKMY telah beroperasi sejak 2002 dengan 25 staf termasuk 1 ahli gizi, 2 bidan, dan 3 perawat senior. Pada 2024, capaian Indeks Keluarga Sehat atau IKS secara keseluruhan dinilai baik. Lebih dari 75% indikator tercapai. Namun, 3 indikator belum terpenuhi. Yang pertama, ada pemanfaatan layanan JKN oleh ibu hamil, 2. Pemantauan pertumbuhan balita, 3. Ketersediaan air bersih. Ketiga indikator tersebut menjadi penyebab kejadian stunting, menghambat target pemerintah menurunkan prevalensi stunting ke 14% di 2024. Kepemimpinan kepala PKM yang baru, yang temperamental dan sering membuat keputusan sendiri, menimbulkan ketegangan dengan staf. Teguran keras dan surat peringatan atau SP kepada staf dianggap merendahkan, menyebabkan penurunan partisipasi dan motivasi staf, sehingga berpengaruh pada kinerja PKM. Permasalahan di PKMY terjadi akibat berbagai faktor yang saling terkait. Kepala PKM yang baru menunjukkan gaya kepemimpinan yang kurang ideal, yaitu temperamental, emosional, dan cenderung mengambil keputusan sendiri atau one-man show. Sikap ini berdampak negatif pada motivasi staf, terutama setelah adanya teguran keras dan pemberian surat peringatan kepada staf tertentu. Tindakan tersebut dilakukan tanpa pendekatan dialog yang baik, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan konflik internal. Di sisi lain, terdapat 3 indikator keluarga sehat yang belum tercapai, yaitu rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan oleh ibu hamil, kurangnya pemantauan pertumbuhan balita, dan terbatasnya akses terhadap air bersih. Ketiga faktor ini secara langsung berkontribusi pada tingginya risiko stunting yang menghambat target pemerintah menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Beberapa pihak yang terlibat dalam permasalahan ini adalah Kepala PKM sebagai pemimpin, staf PKM termasuk ahli gizi, bidan, dan perawat yang bertugas melaksanakan program kesehatan. Masyarakat sebagai penerima manfaat layanan, serta Dinas Kesehatan Kabupaten X yang bertugas mengawasi dan membina PKM. Dalam konteks ini, setiap individu memiliki posisi dan kepentingannya masing-masing. Kepala PKM bertugas bertanggung jawab dalam memastikan target tercapai, namun pendekatan yang digunakan kurang efektif. Staf PKM menginginkan lingkungan kerja yang kondusif tanpa tekanan berlebihan, sedangkan masyarakat membutuhkan akses layanan kesehatan yang mudah. Dinas Kesehatan memiliki kepentingan untuk memastikan capaian target kesehatan di wilayahnya sesuai kebijakan nasional. Ahli gizi memiliki peran penting dalam indikator yang belum tercapai, terutama dalam pemantauan pertumbuhan balita dan pencegahan stunting. Jika perannya dioptimalkan, ahli gizi dapat memberikan edukasi gizi kepada ibu hamil dan keluarga. Bekerja sama dengan bidan dan perawat dalam pelaksanaan posyandu, serta melakukan evaluasi program gizi. Langkah ini harus didukung dengan data yang valid dan kolaborasi lintas profesi. Keputusan Kepala PKM untuk mengeluarkan SP kurang tepat karena dilakukan tanpa komunikasi dan analisis mendalam. Tindakan tersebut hanya menciptakan konflik tanpa memberi solusi yang membangun. Sebagai gantinya, Kepala PKM seharusnya mengadopsi gaya kepemimpinan partisipatif, melibatkan staf dalam pengambilan keputusan, dan memberikan apresiasi atas pencapaian mereka. Kepala PKM juga perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi untuk menyelesaikan masalah indikator keluarga sehat secara kolektif.
Jika Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten X ikut campur, intervensinya harus dilakukan dengan bijak. Kepala dinas dapat memberikan pembinaan kepada Kepala PKM mengenai manajemen kepemimpinan yang efektif dan membentuk tim pendampingan untuk membangun PKMY. Intervensi ini dapat memberikan dampak positif seperti perbaikan hubungan internal dan peningkatan capaian target kesehatan. Tetapi juga beresiko menciptakan persepsi bahwa kepala PKM tidak mampu memimpin secara mandiri jika tidak dilakukan dengan pendekatan yang baik. Selain itu, diperlukan pembinaan kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Daerah untuk memberikan pelatihan kepemimpinan kepada kepala PKM dan workshop pengembangan komunikasi tim kepada staf. Langkah ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan meningkatkan kerjasama antar profesi di PKMY. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.